Saya akan menyampaikan kegiatan diseminasi aksi nyata di SD Negeri 3 Kampung Baru yang merupakan salah satu dari tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Selanjutnya acara yang pertama adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Novi. Saya persilakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang pada tamu undangan dari Korwil 5. Karena kebetulan guru di sini kurang, jadi kami mengundang Bapak, Ibu-ibu dari Korwil 5 dan kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir guna untuk mensupport atau memberi kita untuk tugas diseminasi aksi nyata calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Miss Devi. Ya, jadi siang hari ini kita bersama-sama di sini berkumpul untuk memenuhi salah satu tugas ya. Nah, kebetulan juga saya juga sudah karena sebagai waktu itu di guru penggerak angkatan 9, jadi saya maksudnya berterima kasih di sini ada salah satu guru kita yang masuk di angkatan 11. Mudah-mudahan guru-guru yang lain segera menyusul ya menjadi guru penggerak. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan di sini. Semoga budaya positif yang akan Miss Devi kembangkan nanti di tugas ini bisa diterapkan di sekolah sehingga dapat berkolaborasi dengan dewan guru yang lain untuk kemajuan di SD 3. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Novi. Baik, karena acaranya cukup panjang, langsung saja saya mulai ya Ibu-ibu ya, Bapak-bapak semuanya. Ya, hari ini acara tadi sudah disampaikan diseminasi aksi nyata. Artinya hari ini saya akan menyebarkan pemahaman saya terkait modul 1.4 yaitu budaya positif. Next, Pak Doni. Ya, tujuan kegiatan pada hari ini saya dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep IT dan modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep dalam modul tersebut. Ya, sebelumnya kalau mendengar kata budaya positif, apa ya yang kira-kira terlintas? Kalau budaya positif itu kaitannya dengan apa ya? Misalkan apakah ada yang mau memberi masukan? Contohnya misalkan datang tepat waktu ke sekolah ya, kemudian apalagi ya, disiplin, betul sekali Bu Heru, disiplin, kemudian salam ya, salam, senyum, sapa ya, banyak sekali budaya positif yang insya Allah nanti kita tinjau di sekolah ini apa yang sudah berlaku dan kira-kira apa yang kita akan sama-sama tingkatkan. Nah, konsep budaya positif ini pada modul ini tuh ada berbagai macam. Yang pertama dari perubahan paradigma dulu, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Banyak ya Ibu ya. Semoga semuanya semangat ya. Insya Allah. Baik, next Pak Doni. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru atau perubahan paradigma dalam belajar. Sekarang kita sudah di kurikulum merdeka ya. Sudah kita lakukan, alhamdulillah di sekolah kita juga, meskipun masih ada 2 kelas yang masih menggunakan kurikulum
kurikulum 2013. Perbedaannya apa? Jadi perubahan paradigma baru ini didasari oleh filosofi pemikiran Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu sebetulnya menuntut anak didik kita atau murid kita itu sesuai kodratnya, sehingga mereka bisa mencapai kesuksesan, kebahagiaan, intinya menjadi orang yang memang bisa kita banggakan, seperti itu. Nah, jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Udah pernah dengar mungkin ya, berdiferensiasi. Jadi berdiferensiasi ini kenapa? Karena sebenarnya latar belakang anak didik itu beda-beda, ibu-ibu semuanya. Jadi setiap anak itu memiliki potensi, keunikan, kemampuan awal yang berbeda. Nah, karena itu di pembelajaran merdeka ini harapannya kita semua sebagai guru itu bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, ya. Nah, dan diharapkan nanti itu bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ingat ya, pernah dengar semua pasti. Ada apa aja profil pelajar Pancasila? Saya sama nyanyi ya, saya ingat sama nyanyi. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Maaf suaranya bagus sekali. Ya, jadi itu adalah muara yang kita harapkan terbentuk di tidak hanya sekolah kita tapi di pendidikan Indonesia pada saat ini. Ya, alhamdulillah visi sekolah kita juga sebetulnya saat ini sudah sesuai dengan yang diharapkan, yaitu mewujudkan generasi yang unggul, kemudian berdaya saing global dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Next, Pak Doni. Jadi budaya positif itu apa? Jadi salah satu tanggung jawab guru menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah. Jadi nggak cuma anak-anak murid saja yang diharapkan memiliki budaya positif, tapi kita juga. Caranya bagaimana? Caranya kita bersama-sama kolaborasi, karena nggak mungkin cuma dilakukan kepala sekolahnya saja misalkan, atau gurunya saja. Jadi kita harus bersama-sama untuk mewujudkan budaya positif ini. Nah, dari kebiasaan baik tersebut nanti akan jadi karakter-karakter. Jadi kita biasakan anak misalkan kalau ketemu gurunya salam, itu nanti akan jadi karakter kuat yang akhirnya membentuk budaya positif. Jadi budaya positif itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apalagi itu kebajikan universal? Banyak istilah-istilah baru ya ibu-ibu. Nanti kita sama-sama belajar. Next, Pak. Oh ya, sebelumnya kita disuguhi dulu miskonsepsi teori kontrol. Jadi saya juga sebelum mempelajari ini, itu konsepnya itu kurang lebih seperti ini, Bu. Jadi guru dapat mengontrol murid. Ternyata itu cuma ilusi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata itu juga ilusi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Dan ada juga ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Next. Nah, ternyata yang tadi itu merupakan paradigma dari stimulus dan respon. Jadi kalau kita marahin, anak nurut gitu. Ternyata berdasarkan teori kontrol itu tidak seperti itu. Jadi kalau dari stimulus dan respon, realitas kebutuhan kita sama. Jadi kita sama-sama butuh belajar ini. Tapi ternyata realitas kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal semua orang itu punya sudut pandang berbeda. Jadi tidak ada benar salah ya. Jadi menurut kita seperti ini, ternyata pandangan orang lain seperti itu. Kemudian kita mencoba mengubah
kita. Mestinya kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Kemudian perilaku buruk bisa dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, ternyata hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mungkin ini agak sulit diserah ya, nanti kita lebih konkretnya lagi. Ya, next saja, Mbak. Ya, dari budaya positif tadi ya, mungkin yang paling kuat kita pahami tadi disebutkan sama Bu Heri juga, kita harapannya itu bisa membentuk disiplin positif. Nah, disiplin positif itu apa sih? Disiplin itu pasti positif ya Bapak Ibu ya. Jadi menurut Bapak pendidikan kita, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin. Jadi harus dari diri kita sebetulnya disiplin itu. Harus dari kita sendiri ya. Tetapi itu sama saja. Sebab jika tidak capai melakukan self disiplin, maka ada orang lain yang mungkin akan lebih berkuasa dari kita yang akan mendisiplinkan kita. Jadi intinya disiplin itu semestinya berasal dari diri kita sendiri. Motivasi intrinsik. Nanti ada dipaparkan berikutnya, kalau disiplin itu nggak dari kita sendiri seperti apa? Nanti kita akan belajar bersama-samanya. Jadi sebagai pendidik, kita sepakat ya, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Next. Nah, nilai-nilai kebajikan dari tadi disebutkan nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nah, nilai kebajikan itu nilai yang disepakati dan sifatnya universal. Jadi enggak di sini menurut sekelompok suku ini itu kebajikan, di kelompok lain itu tidak. Jadi sifatnya universal, ya. Tidak memandang latar belakang agama, suku, bangsa itu, tapi nilai kebajikan itu sifatnya universal. Nah, contohnya ini ada 3 organisasi. Contoh-contoh bisa di luar ini. Jadi nilai kebajikan itu banyak. Ini diambil contoh 3 organisasi saja. Yang pertama, Profil Pelajar Pancasila, bahwa gotong royong itu nilai kebajikan, mandiri, kreatif. Kemudian di IDO Primary Years itu ada toleransi. Toleransi merupakan nilai kebajikan, betul. Kemudian mandiri, menghargai, antusias, dan di life skill juga seperti itu. Dapat dipercaya, tidak memandang agama ini dan itu. Semua pasti berharap orang memiliki sifat yang dapat dipercaya. Itu mutlak ya, jadi masuk ke dalam nilai kebajikan. Next, Pak Doni. Nah, jadi kita itu ternyata ada yang melatar belakangi perilaku kita. Salah satunya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini tidak hanya dimiliki oleh murid. Jadi gak cuma murid atau anak-anak, kita orang dewasa, udah tua pun sama memiliki kebutuhan dasar ini. Kebutuhan dasar itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis. Tujuannya untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, ada apa aja kebutuhan dasar manusia? Ternyata ada 5 yang dasar ya. Kalau kebutuhan kita banyak ya, Bumi banyak pasti kebutuhannya ya. Nanti kalau disebutin semua berarti itu bukan dasar, itu dari luar. Next, Pak Doni. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian itu masuk ke bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Oh,
diterima orang, dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, diterima dalam suatu kelompok, dicintai, itu sangat dibutuhkan. Apalagi istri-istri yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar ini biasanya mulai ngereok ya bahasanya. Ya, kemudian ada kebutuhan dasar penguasaan. Oh, jadi wajar loh kalau kita itu ada ingin dipuji, hebat gitu. Dia akan mampu melakukan sesuatu. Jadi kalau ada satu, misalkan kita tidak terpenuhi kebutuhan penguasaannya, itu nanti akan melatar belakangi perilaku kita juga. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, kemudian mencoba hal yang baru, mencoba mengendalikan arah dirinya. Itu nanti kalau anak-anak yang tertekan atau misalkan tiap hari dikasih bekal, ada tuh anak yang tiap hari mungkin cuma dikasih nasi sama telur, padahal dia pingin jajan kayak teman-temannya. Misalkan temannya ada yang makan mie, tapi dia nggak boleh, pokoknya kata ibunya tidak. Nah, berarti nanti suatu saat ketika dia meminta, merebut itu makanan temannya, oh bisa jadi itu karena dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dia tentang kebebasan, karena dia tidak dikasih opsi lain, dia tidak bebas menyatakan keinginannya. Jadi seperti itu. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan ternyata kita juga memang dasarnya itu butuh kesenangan, Bu. Tapi kesenangannya itu kan bisa disalurkan berbeda-beda. Nah, yang kita diharapkan itu kita mengarahkan kesenangan ini terpenuhi dengan cara yang positif juga. Misal nih ada anak nangis, ibu saya tadi ditoel sama Alvino misalkan. Ketika ditanya, Alvino, kenapa kamu Noel atau nyubit si Rara misalkan? Kalau misalkan jawabannya Alvino, ya saya disengaja, Bu. Artinya dia mencoba memenuhi kebutuhan dia untuk kesenangan, seperti itu. Nah, tadi kalau misalkan penguasaan, misalkan ada juga tadi yang merebut makanan temannya, tapi ketika ditanya latar belakangnya, kenapa kamu melakukan itu, kenapa merebut makanan temannya? Saya senang aja kalau teman itu mengikuti saya, kalau teman itu takut sama saya, berarti dia mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya akan penguasaan, menghargai, seperti dianggap hebat, seperti itu. Nah, kalau sekarang saya misalkan ada anak yang benar-benar ibu gitu ya, ada yang ketika ditanya kenapa berisik, padahal lagi belajar, kenapa maju-maju terus, ternyata dia ingin diperhatikan gurunya, karena senang kalau saya seperti itu, ibu Omi ini jawabin saya, tanya-tanya saya. Jadi dia mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan kasih sayang atau diterima. Begitu juga bertahan hidup, dia merebut ternyata karena dia lapar, nggak dikasih jajan, nggak dibawain bekal, artinya dia memenuhi kebutuhan akan bertahan hidup. Kurang lebih sampai di sini bisa diterima ya Ibu Bapak? Ya, lanjut pada nih. Nah, selain itu manusia melakukan sesuatu itu didasari atas motivasi perilaku manusia. Ini dari teori Diane Gossen. Nah, ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Misal, Pak Robi pakai helm, kenapa kalau naik motor? Takut ditangkap polisi. Nah, itu artinya Pak Robi melakukan itu karena menghindari ketidaknyamanan. Anak datang ke sekolah, pakaiannya lengkap. Itu bisa 3 macam jawabannya. Kalau dia jawab supaya nggak dihukum, nah berarti dia menghindari ketidaknyamanan.
Tetapi kalau misalkan, kenapa kok kamu bajunya dimasukin pakai ini? Ini ya soalnya kalau saya begini, Bu Heru itu puji saya. Soalnya saya dikasih star, misalkan sama Miss Ria. Kok tugasnya kamu tepat waktu, mengumpulkannya cepat? Kenapa? Jawabannya bukan karena kamu cukup, tetapi supaya saya dapat nilai yang bagus, supaya saya dapat star. Berarti motivasi dia itu melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang pertama dan yang kedua ini adalah motivasi ekstrinsik, bukan berasal dari diri sendiri, dari luar, eksternal, faktor eksternal. Nah, yang diharapkan itu sama-sama ya. Saya juga masih terbawa kadang-kadang yang motivasi eksternal juga, Bu. Misalkan kau ngerjain itu, iya sebenarnya ini nggak kena tegur misalkan, ya sama saja kok, Bu. Tapi yang diharapkan muaranya kita semua itu muncul motivasi intrinsiknya, jadi dari kita sendiri, karena ini menjadi orang yang mereka inginkan atau yang kita percayai. Kenapa datang tepat waktu? Ya karena saya nyaman. Karena kalau saya dalam tepat waktu, saya bisa mencontoh, misalkan menjadi contoh bagi teman-teman, misalkan seperti itu. Karena saya suka kalau tugas saya itu bagus, gitu. Bukan karena ingin dipuji, tapi karena memang itu sesuatu yang diyakininya, gitu. Kenapa pakai masker waktu pandemi COVID? Karena saya ingin sehat. Saya tidak mau misalkan saya yakin kalau saya pakai masker itu ketika saya berada di tempat yang tidak aman, ada bakteri, itu saya akan sehat. Jadi sesuatu yang memang sudah diyakini, itu adalah motivasi intrinsik. Jadi ada 3 ya, motivasi dari perilaku manusia. Next, Pak Doni. Nah, tadi yang namanya disiplin itu biasanya erat kaitannya kita itu dengan hukuman. Betul ya Bapak Ibu ya? Ada hukuman atau konsekuensi. Nah, yang namanya disiplin kalau enggak berarti hukuman. Padahal itu sebenarnya adalah sesuatu yang berbeda. Jadi harapannya hukuman ini tidak atau menjadi opsi terakhir kalau bisa tidak dilakukan ya ketika melakukan inkonsistensi atau pelanggaran. Terus gimana nih? Ya nanti kita belajar. Kalau nggak dihukum nanti anaknya nggak belajar, gitu kan ya? Padahal ternyata di modul budaya positif ini itu sesuatu yang berbeda. Nah, bedanya hukuman sama konsekuensi apa ya? Ternyata hukuman sama konsekuensi itu berbeda. Ada yang tahu? Kira-kira udah di sini ya. Kalau hukuman itu tidak terencana, jadi sesuatu hal yang kadang ya sesuai dengan kehendak yang memberi hukuman seperti itu. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, jadi tidak ada kesepakatan. Jadi misalkan memakai sepatu berwarna hitam, kalau dilanggar nggak ada kesepakatan dulu nih pelanggarannya. Ya pokoknya ya kalau lagi mau diminta lari keliling lapangan ya lari, bisa seperti itu. Nah, sifatnya satu arah kalau hukuman, karena tadi tidak ada kesepakatan. Yang terakhir biasanya berupa fisik atau bahkan psikis, ya bisa fisik bahkan psikis. Nah, kalau konsekuensi itu terlebih dahulu disepakati atau direncanakan, kita buat kesepakatan dulu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Misalkan kalau kamu tidak mengerjakan PR ini, kamu harus kita kesepakatan dulu ya sama murid ya, menyalin sebanyak 10 kali atau mengerjakannya ketika jam pulang. Jadi jam pulang kamu itu mundur. Nah, itu konsekuensi karena sudah disepakati. Tetapi tetap ketika melakukannya murid itu merasa tidak nyaman. Kemudian ya sikap guru harus memonitor. Biasanya konsekuensi ini kalau tidak dimonitoring ya ketika tidak dimonitoring ya lepas seperti itu. Karena apa? Memang
paradigmanya kalau konsekuensi ini lebih terarah ya Bu, maksudnya bisa membentuk budaya positif. Tetapi ternyata ada yang lebih diharapkan untuk dilakukan kita sebagai pendidik atau orang dewasa, mungkin ke anak-anak kita di rumah, yaitu restitusi. Saya juga sama, baru dengar ya ini ya, restitusi. Jadi restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid supaya mereka memperbaiki kesalahan. Jadi prosesnya itu kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ya nanti mungkin udah banyak pertanyaan. Nah, sebelumnya untuk untuk kurang lebih saya melihat apakah sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Saya punya kita sama-sama jawab pertanyaan game. Mohon dibuka Bapak Ibu bawa HP ya. Buka di Google itu namanya Kahoot. Musdalifah sudah masuk 485, 45, 46. Humaya ya, naik. Oke, welcome, udah lebih. Ya boleh. Sailor Moon boleh. Kita bareng-bareng ya, soalnya nanti biar adil. Maaf, saya yang next aja, Bapak kan ikut ngerjain. Nah, oke. Sudah siap Ibu dan Bapak? Nggak apa-apa, sudah siap ya? Oke. Oh, semuanya belum masuk, padahal ini belum ya? Sudah? Oke. Kita mulai. Pertanyaannya ada di depan layar. 3, 2, 1 ya. Mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau juara 3, Ibu Novi. Juara 2, Bu Musdalifah. Juara 1, jeng. Terima kasih banyak atas ini sama pesertaannya. Kita lanjut lagi ya Bu, belum selesai. Ya. Tadi itu cuma ini ya Bu, intermezzo. Pasti pemahaman Bapak dan Ibu, insya Allah sih saya yakin Bapak Ibu hebat semuanya sudah paham. Cuma kan ada waktu dan sinyal ya. Nah, itu. Next, Pak Doni. Dalam kita
melakukan pendisiplinan, itu ternyata sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nanti kita bahas satu-satu. Next, Pak Rocky. Nah, penghukum, contohnya seperti ini kata-katanya. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Kalau penghukum ini biasanya menggunakan nada tinggi, biasanya juga pakai motor, seperti itu, dengan kata-kata mungkin yang menyinggung. Nah, biasanya hasilnya mungkin murid akan mengikuti, tetapi itu karena dia takut, dan bisa jadi nanti karena ketidaknyamanan ini dia merasa marah, sebetulnya marah atau mungkin bisa jadi benci, seperti itu. Nah, penghukum ini tidak diharapkan, tidak diharapkan, biasanya tidak efektif untuk membawa murid ke identitas sukses. Nah, selanjutnya pembuat rasa bersalah. Nah, ini saya juga pernah, Bu. Tenang, nggak cuma Bapak Ibu ya. Ini kan kita sama-sama belajar ya. Misalkan, ya Allah, nah berapa kali Ibu bilang, kok kamu ngecewain Ibu terus sih? Gimana sih? Kan kemarin sudah Ibu bilang seperti itu, kenapa kamu lakuin lagi? Aduh, Ibu kecewa sama kamu. Nah, itu adalah posisi kontrol membuat rasa kecewa. Nah, tentu saja dengan posisi kontrol ini, murid itu bisa jadi mengikuti, tapi ada rasa bersalah biasanya di hati murid. Ada rasa bersalah yang mungkin saja tidak keluar. Kalau misalnya dihukum, mungkin dia marah, dimarahin itu biasanya murid ada yang marah lagi kan. Nah, kalau misalnya rasa bersalah mungkin dia memendam, tapi bisa jadi suatu saat nanti meledak ya, seperti itu. Atau mungkin dia menyakiti dirinya sendiri karena dia frustasi. Bener ya, saya gagal, ternyata saya tidak bisa, ternyata saya mengecewakan orang tua saya mengecewakan guru saya, seperti itu. Jadi ini juga masuk ke dalam tidak bisa membawa ke identitas sukses, seperti itu ya. Kemudian pemantau. Nah, pemantau ini biasanya tadi yang suka memberi konsekuensi. Nah, kamu sudah melanggar ini, peraturannya ini, berarti konsekuensinya ini. Jadi nanti kamu tidak mengerjakan, kamu kerjainnya ketika teman-teman pulang, kamu mengerjakan. Itu adalah pemantau. Nah, mungkin anak-anak akan bisa menjadi lebih baik ya, karena dia ada reward, ada konsekuensinya. Misalkan nanti dihapus itunya. Jadi mereka melakukannya karena dipantau. Ini sudah bisa biasanya sih membawa ke identitas sukses, tetapi masih bersifat eksternal. Jadi belum dari diri sendiri. Karena ketika tidak dipantau, ya tidak berlaku seperti itu gitu. Nah, selanjutnya teman. Ada nih guru yang sangat dekat ya dengan muridnya, bahkan seperti teman ya, memposisikannya seperti teman. Jadi muridnya salah itu tidak dimarahi, tidak diberi konsekuensi, tapi seperti ini, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Ya udah, kali ini tidak apa-apa, kali ini ibu bantu supaya kamu tidak dihukum, tapi besok jangan begitu lagi ya. Nah, biasanya yang seperti ini muridnya memang senang, tapi cuma sama guru tersebut. Belum tentu dia melakukan hal disiplin itu dengan guru yang lain. Ya, jadi murid ini akan ketergantungan sama si guru tersebut yang tadi membuatnya nyaman. Ketika guru tersebut tidak bisa membantu, maka dia mungkin akan kecewa dan tidak akan melakukan tindakan disiplin lagi, atau dia cuma hanya menurut kepada guru tersebut ya, walaupun mungkin terlihat seperti berdampak berdampak, maksudnya kelihatan berubah, tapi ternyata ini
ini juga belum efektif dan maksimal. Nah, yang diharapkan kita semua itu adalah nanti bisa menjadi manajer. Sama Bapak Ibu, saya juga masih belajar, masih belum bisa. Jadi manajer ini kurang lebih seperti ini kata-katanya. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana caramu memperbaiki kesalahan ini? Jadi nanti sebagai manajer ini ternyata ada ada langkah-langkahnya untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Itu yang dinamakan langkah segitiga restitusi. Nanti kita sama-sama belajar. Jadi dari 5 posisi kontrol ini saya juga pernah melakukan semuanya. Maksudnya sebelum belajar ini menghukum dia, kadang misalkan saya belum buat kesepakatan, ternyata anak tidak hafalan, ya udah kamu hafalin 30 kali misalkan, sedangkan itu tidak ada kesepakatan dan saya marah seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, misalkan kamu ini berarti startnya dihapus 3. Kemudian sebagai teman, mungkin agak jarang ya sebagai teman ini karena biasanya saya lebih sebagai pemantau. Tetap anak yang menurut saya melanggar atau bersalah tetap saya kasih konsekuensi dan rasa bersalah. Ini terutama kepada anak saya, anak sendiri di rumah. Ya Allah, nah tempat tidurnya acak-acakan lagi. Berapa kali Bunda bilang, kecewa Bunda sama kamu. Kok nggak bisa ya dibilangin? Sedih loh nah itu tadi mungkin yang pernah kita lakukan. Tapi kita insya Allah sama-sama akan belajar ya Bapak Ibu untuk ke arah yang lebih baik, untuk tadi bisa mencapai visi kita, menghasilkan atau mewujudkan murid impian kita yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Next. Nah, sekarang kita sama-sama jawab posisi kontrol apakah aku? Oke, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol apa? Pembuat rasa bersalah. Betul sekali Pak Ilham. Kita cek bareng-bareng. Klik Pak sekali. Klik. Nah, kecepatan dan pembuat rasa bersalah. Oke, selanjutnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Karena kemarin dari lapangan 10 kali. Nah, kira-kira ini posisi kontrol apa ya Bapak Ibu? Penghukum, ya. Coba kita lihat, betul nggak? Klik. Oke, klik di tengahnya aja Pak. Lepas lagi. Betul sekali. Nah, selanjutnya kamu terlambat 15 menit. Kamu sudah mengerti kan konsekuensi yang harus dilakukan kalau terlambat? Coba kita lihat sama-sama Pak Rudi. Ya, betul, pemantau. Kecepatan ya. Nah, selanjutnya, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Apa solusinya? Manajer, betul sekali Pak Doni. Kita cek. Klik di tengah mestinya tadi. Ya, nggak apa-apa. Oh, melihat bawahnya, klik di tengah Pak. Di tengah, jangan di situ. Oke, klik. Nah, manajer. Oke. Masya Allah. Kurang lebih sudah masuk ya Bapak Ibu. Posisi kontrol tadi ada 5. Apa aja tadi? Pemberi hukuman, membuat rasa bersalah, pemantau, teman, manajer. Dan yang diharapkan terbentuk dari kita adalah manajer. Nah, lanjut Pak. Nah, untuk melakukan memposisikan diri kita sebagai manajer, ternyata di sekolah atau di kelas kita perlu yang namanya keyakinan kelas. Kenapa keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Tadi di awal sudah disinggung ya. Kenapa keyakinan? Di tengah ada nggak Pak halaman berikutnya? Klik di tengah. Jangan di situ, di tengah. Iya. Oh nggak ada ya gitu ya.
Oh, belum. Ya, jadi kenapa keyakinan Bapak Ibu kira-kira? Karena kalau keyakinan itu anak-anak juga dilibatkan. Atau kalau peraturan kan bersifatnya satu arah nih. Misalkan, jangan berisik ketika guru menjelaskan, tidak jalan-jalan, terus tidak terlambat. Itu biasanya yang namanya peraturan itu kadang diawali dengan kalimat negatif. Nah, bedanya kalau keyakinan kelas itu selalu diusahakan dengan kalimat positif. Kemudian kalau keyakinan kelas, murid dilibatkan juga. Jadi tidak bersifat satu arah. Jadi murid diajak memahami kesepakatan tersebut, baru itu menjadi keyakinan murid. Jadi harapannya sih dengan pembentukan keyakinan kelas ini nanti akan muncul motivasi intrinsik atau motivasi yang memang bersumber dari dalam diri anak, ya, karena keyakinan tadi. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Jadi enggak yang misalkan yang terlalu spesifik, tidak seperti itu. Jadi abstrak. Misalkan habis jajan, kalau peraturan ya, habis jajan jangan dimasukkan ke dalam laci meja. Itu kan spesifik ya. Nah, keyakinan kelas itu lebih ke jagalah kebersihan. Misalkan jangan datang terlambat atau jangan betul sekali Pak Rofi. Untuk keyakinan kelasnya itu dengan kalimat positif dan sifatnya universal, datang tepat waktu. Kemudian apalagi misalkan jangan ngejek teman, menghargai orang lain, berbicara santun, seperti itu ya. Jadi tadi kalau keyakinan kelas itu dilakukan dengan kalimat positif. Kemudian disesuaikan juga dong dengan kondisi kelasnya. Pasti semua guru itu paling mengetahui. Seperti misalkan kelas 6 yang paling tahu kondisi kelasnya ya Guria, seperti itu, yang paling tahu kondisi. Mungkin keyakinan kelas ini bisa diberlakukan di kelas 6, tapi di kelas 1 belum. Kenapa? Karena memang pemahamannya kelas 1 kan masih sesuatu yang harus konkret nih. Jadi guru tersebut memang yang paling memahami kondisi kelasnya. Jadi sesuaikan lagi. Misalkan di kelas 6 itu berkaitan tugas ya, mengerjakan tugas dengan bertanggung jawab. Mungkin ketinggian ya bahasanya kalau kelas 1 kan. Nah, jadi ya pakailah kalimat yang memang dipahami, mudah dipahami, disesuaikan lagi. Misalkan kerjakan tugas yang diberikan guru, seperti itu. Kalimatnya sederhana. Oke, ini contoh keyakinan kelas. Berikutnya Pak. Nah, ini contoh kegiatan pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Yang pertama itu tahapannya adalah berdiskusi dulu dengan siswa. Jadi kita menyampaikan apa sih keyakinan kelas itu, gunanya untuk apa. Misalkan, kita mau nggak kita ini nyaman untuk tempat belajar? Misalkan mereka jawabnya iya. Misalkan kalau kamu buang sampah nih, kemarin saya kasih contoh Ajis nih, sebelah kanan bawa somai, sebelah kiri bawa es, masukin deh ke dalam lacinya. Besoknya nggak dibuang. Kira-kira nanti gimana? Bau mereka. Ada semut, ada nyamuk, seperti itu. Nah, nanti kalau seperti itu nyaman nggak belajarnya? Tidak, Miss. Nah, berarti kita ajak mereka diskusi dulu tentang apa-apa yang akan menjadi keyakinan kelas itu, yang kira-kira bisa membuat mereka merasa nyaman untuk belajar. Misalkan ada teman kamu lagi berdiri di depan presentasi, yang lain ngobrol sendiri, kira-kira nyaman nggak? Atau kamu
berwarna. Tapi ketika teman kamu ngomongin, ih hitam jelek dikit, kira-kira nyaman nggak seperti itu? Nah, jadi sebelum kita mereka menuliskan keyakinan, kita buka pemahaman mereka dulu tentang keyakinan itu, dan tujuannya adalah untuk membuat kelas kita nyaman untuk tempat belajar. Nah, selanjutnya mereka menuliskan masing-masing keyakinan kelas. Jadi satu anak satu keyakinan kelas. Jadi misalkan ini apa, si Ajis apa, si Nabila apa, seperti itu, beda-beda. Kalau ada yang sama ya nggak apa-apa. Kalau ada yang sama tidak kenapa-napa. Nah, setelah semuanya menuliskan, maka selanjutnya keyakinan kelas itu kita tempelkan, kita bacakan, dan itu menjadi keyakinan kelas kita bersama. Oke, next Pak Doni. Oke, selanjutnya tadi untuk bertindak sebagai manajer, bagaimana cara memposisikan kita sebagai manajer? Nah, jadi pertama-tama saya jelaskan dulu, segitiga restitusi ini adalah proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, proses ini dilakukan harapannya untuk memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri siswa. Jadi bukan karena tadi misalkan anak supaya nggak dihukum atau supaya dapat hadiah, reward. Jadi segitiga restitusi ini harapannya bisa membuat anak itu menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Tahapannya ada apa aja? Ada 3, namanya segitiga ya Bu. Pasti ada 3 tahapan. Yang pertama validasi, menstabilkan identitas. Setelah itu validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Next. Berikut ini contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Suaranya apa ya? Nggak ada. Ya, Bapak pencet tengahnya aja Pak, bisa itu. Pencet tengahnya aja. Ya. Kedengeran nggak ya? Oh, masih nggak kedengeran ya? Mengikuti ekskul pramuka. Jadi pertama-tama saya tanya dulu, Ilham kemarin tidak ikut ekskul pramuka ya? Kemudian iya, karena saya diajak kebesarannya. Tes. Karena saya diajak ayah saya jalan-jalan. Nah, di situ jawaban saya
kalau diajak jalan-jalan tenang. Nah itu merupakan tahapan dari menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu kayak mencairkan suasana. Jadi dia tidak merasa gagal seperti itu. Kenapa? Karena ini didasari oleh setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, atau setiap perilaku itu tindakan salah itu merupakan proses dari pembelajaran. Lanjut Pak. Bukan, maksudnya masih tadi. Saya tulis Waalaikumsalam ya Kak. Berarti mau tanya, Sabtu kemarin kamu tidak mengikuti ekskul pramuka ya? Dan sebelumnya karena mama dan ayah aku tidak terpakai. Wah, pasti menyenangkan ya. Jadi juga kalau diajak jalan-jalan pasti senang. Namun apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan aturan sekolah? Tidak lulus soalnya saya mengikuti sekolah pramuka terbaik. Oke. Jadi kan tadi dia senang, tapi yang kamu lakukan itu sudah sesuai belum? Nah, itu adalah tahapan dari validasi tindakan salah. Jadi dia menyadari dia nggak sesuai, berarti dia melakukan kesalahan. Tapi kita tanya alasannya kenapa gitu kan? Jadi pasti punya latar belakang. Jadi validasi tindakan yang salah itu didasari bahwa setiap orang yang melakukan sesuatu itu adalah proses dia memenuhi suatu kebutuhan, seperti itu, ada latar belakangnya. Dan yang terakhir adalah langkahnya, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, kan dia bilang tidak sesuai jenis baru, kita tanyakan, yang mana yang tidak sesuainya, keyakinan kelas apa yang belum kamu terapkan. Baru dia jawab, mengikuti kegiatan sekolah dengan tertib, seperti itu. Nah, baru nanti kita tanyakan apakah Ilham memiliki solusi atas permasalahan ini. Nah, nanti kita arahkan dia untuk mencari solusi. Tapi tetap kita sebagai guru fasilitator mengarahkannya. Oh iya Miss, saya semestinya izin dulu sebelum saya tidak mengikuti ekskul. Kemudian yang kedua, lain kali saya mengikuti ekskul dulu, baru mengikuti ajakan dari ayah, seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi keseluruhan dari diseminasi aksi nyata budaya positif yang sudah saya paparkan. Insya Allah ini semua akan bermanfaat dan berdampak kepada kita semua ya Bu, karena kita sebagai pendidik, bukan hanya saya, tetapi kita semua, tugas kita sebagai pendidik adalah mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses, yang insya Allah karakternya adalah profil pelajar Pancasila, dan kita bisa mencapai visi dari sekolah SD Negeri 3 Kampung Baru ini. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau yang belum jelas? Baik, terima kasih Ibu Heru. Silakan, suaranya saya kecilin sedikit ya. Iya Bu. Terima kasih Bu Desti. Tadi saya temukan, ini saya mau mencetel ada anak keluar berminggu keluar. Saya tanya mau kemana? Anaknya ada kan biasa. Tanya jadi yang lain saya suruh masuk itu tindakan ini ya. Baik,
Sebelumnya kita kasih tepuk tangan dulu buat Bu Heru. Masya Allah. Yang pasti itu salah satu tindakan guru yang bertanggung jawab Ibu. Sebelum saya jawab itu masuk posisi kantor yang mana? Karena artinya Ibu sebagai guru itu memiliki tanggung jawab atau mengetahui latar belakang kenapa anak seperti itu, gitu. Tidak diam saja, tidak melakukan pembiaran. Yang pertama, insya Allah yang Ibu lakukan itu sudah tepat, bahwa tidak ada pembiaran apabila memang anak yang belum pulang kok sudah keluar dari kelas, keluar dari sekolah, ya dari pagar seperti itu. Baik, itu adalah cerminan dari perhatian seorang guru. Kemudian tadi Ibu jawabnya mau kemana? Mau kemana? Ya, belum. Ya, berarti Ibu tadi sudah menanyakan. Nah, tapi kalau posisi kontrol itu lebih ke selanjutnya Ibu melakukan apa setelah itu? Kalau Ibu belum melakukan apa-apa, cuma menanyakan, yaitu Ibu baru bertanya, belum melakukan controlling. Anak-anak tadi misalkan masuk, nah itu ya cuma ya suruh masuk, ya artinya kalau Bu Heru tidak misalkan ya udah yang keluar tadi koprol 10 kali, nah itu berarti bukan Ibu sedang tidak melakukan posisi kontrol ke hukum. Atau misalkan konsekuensinya kamu udah keluar nih, pulangnya nanti berarti sesuai kesepakatan. Kalau misalkan pelanggaran keluar kelas, berarti apa? Ada kesepakatan nggak sebelumnya? Kalau nggak ada, berarti bukan pemantau. Tapi kalau memang sudah ada kesepakatan, Ibu misalkan kalau ada yang keluar kelas, nanti kita sama-sama kasih konsekuensi begini ya, terus Ibu terapkan, berarti Ibu sebagai pemantau. Tapi kalau Ibu kok keluar lagi sih nak? Kan Ibu ya udah nggak apa-apa kali ini, itu berarti Ibu sebagai sedang memposisikan diri sebagai teman. Kalau Ibu, ya Allah, Bu Heru udah bilang berapa kali, kecewa bener Bu Heru ini sama kalian, itu berarti Ibu membuat rasa bersalah. Nah, kalau Ibu nanya apa solusinya, tapi tidak semua permasalahan bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi ya Bu. Kembali lagi, kalau untuk hal kecil misalkan pinjam menghapus ya mungkin bisa diselesaikan hanya dengan diingatkan atau dihimbau seperti itu. Ya, terima kasih banyak Bu Heru. Ada lagi? Ayo Kak, cukup ya Pak, jelas ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, atas supportnya sudah menghadiri diseminasi ini. Baiklah Bapak Ibu, kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan dulu guru-guru hebat semuanya. Baik, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Good morning everyone. Morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm very well, thank you. Anak-anak Devi sekalian, pada hari ini kita harus membuat sesuatu hal yang mungkin sebelumnya itu kalian pernah tahu tetapi tidak kita buat bersama-sama. Ada yang tahu kita mau buat apa? Raise hand? Belum tahu? Ya, jadi hari ini this is a special day. Jadi kita mau buat yang namanya keyakinan kelas. Ada yang pernah dengar nggak keyakinan kelas itu apa? Mika pernah dengar? Apa itu? Contohnya apa? Abel pernah? Belum. Eci? Oh belum. Tapi kalau peraturan kelas tahu? Tahu. Apa contoh peraturan kelas?
sekolah ya. Itu adalah contoh-contoh peraturan. Udah pernah tahu ya? Di sekolah kita banyak nggak peraturannya? Banyak ya. Ada yang misalkan nggak boleh telat datangnya, tidak boleh mencontek, tidak boleh ganggu teman. Nah, itu biasanya kalau peraturan kelas itu dibuat sama siapa? Sama sekolah kan? Sama guru ya. Nah, kalau keyakinan kelas ini hampir seperti itu, tetapi dia merupakan kesepakatan antara guru sama kalian. Nah, tapi kesepakatannya itu harus sesuatu yang membuat kelas kita ini nyaman untuk belajar. Ngerti gak? Misalkan kasih contoh ya. Misalkan kalau kalian habis jajan nih, mau Lido, makan somai, tangan kanan, tangan kiri bawa es ya. Terus udah habis tinggal bumbu-bumbunya dimasukin nih ke laci kelas, ke laci meja ya. Kira-kira 2 hari 3 hari kalau itu nggak dibuang akan menimbulkan apa? Bau. Selain bau apa lagi? Nyamuk. Betul sekali Eci. Nyamuk, semut, bau. Kira-kira nyaman nggak belajar? Nah, kalian yakin kan kalau misalkan banyak sampah atau suasananya tidak bersih, belajarnya tidak nyaman? Yakin? Maksudnya percaya akan hal itu atau enggak, Miss? Kalau bau itu enak tahu. Ada ya seperti itu? Enggak ya? Nah, artinya itu adalah hal yang kalian yakini dan hal itu akan menjadi kesepakatan kita bersama. Tetapi bedanya kalau peraturan kelas, peraturan sekolah itu biasanya ada kata-kata negatifnya. Misalkan tidak boleh mencontek atau tidak boleh ganggu teman. Nah, sedangkan kalau keyakinan kelas ini dia itu kalimatnya positif. Misalkan tidak boleh buang sampah sembarangan, diganti jadi apa ya kalau kalimat positifnya? Jagalah kesehatan. Misalkan tidak boleh datang terlambat, itu peraturannya. Kalau misalkan keyakinan kelasnya apa ya? Datang tepat waktu. Kira-kira udah nyambung belum? Ya. Tadi apa kalau keyakinan kelas itu kita sepakati bersama. Kemudian kalau peraturan kelas itu biasanya sudah dibuat sama guru atau sekolah. Kemudian yang kedua, kalau peraturan kelas biasanya ada kalimat yang negatif, tidak boleh, jangan mengganggu teman, jangan bully teman. Nah, kalau misalkan keyakinan kelas itu dengan kalimat yang positif, misalkan jangan ganggu teman diganti jadi menghargai teman, seperti itu. Paham? Misalkan jangan mencontek, berarti apa tuh kalimat positif keyakinan kelasnya? Kerjakan tugas dengan sendiri atau dengan jujur. Paham ya? Oke, sekarang karena ini kesepakatan atau keyakinan kelas kita bersama, berarti kita harus buat satu-satu masing-masing itu boleh ya. Yang penting kalimatnya tadi harus apa? Positif ya. Kalian coba pikirkan kira-kira apa keyakinan kalian yang bisa membuat kalian itu belajar nyaman di sekolah. Paham ya? Coba ya. Nanti kalau ada yang sama, Miss, ya nggak apa-apa. Yang penting coba dibuat sendiri-sendiri. Nah, sekarang identifikasi satu-satu. Jadi satu anak ini tulis satu keyakinan kelas, ya. Oke. Mau warna apa? Hijau. Warna hijau. Thank you.